dari latar belakang penelitian ini kan regulasi yang situasi yang cukup dilematis di mana merupakan pendapatan yang besar bagi daerah. Namun di sisi lain pemerintah mesti mengeluarkan anggaran lebih untuk kesehatan. Hal itu dikarenakan efek dari zat yang ada dalam kandungan rokok yang mana menurut Tobacco of Health the European Union 2004 dikatakan bahwasanya dalam satu batang rokok atau dalam rokok itu ada setidaknya 24 penyakit yang mematikan bagi tubuh manusia. Lanjut, di sini ada pendapatan pajak rokok yang ada di Jawa Barat, di mana diambil dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang bersumber dari Bapenda Jawa Barat. Dapat dilihat bahwasanya di tahun 2017 sampai 2018 itu mengalami cukup kenaikan yang signifikan gitu. Maka dari itu pajak rokok ini cukup menjanjikan pendapatannya bagi suatu daerah. Adapun fenomena masalah yang terjadi dalam penelitian ini, dalam undang-undang menyebutkan bahwa 50% hasil pendapatan pajak rokok dialokasikan untuk pelayanan kesehatan. Ini ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Adanya alokasi khusus dari pajak rokok sebesar 50% pada pelayanan kesehatan menyangkut efek dari bahaya rokok yang tadi telah saya sebutkan. Maka dari itu peneliti mengkaji dalam penelitian ini lebih kepada apakah alokasi dari pajak rokok di Jawa Barat ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana disebutkan bahwasanya 50% itu harus dan wajib dialokasikan untuk pelayanan kesehatan. Lalu teori yang saya gunakan itu saya ambil dari teori Darren dalam McClary di tahun 1991 mengenai alasan diterapkannya earmarking tax atau pengalokasian khusus pajak. Yang pertama itu di poin pertama dikatakan bahwasanya pengalokasian khusus dilakukan dengan menerapkan prinsip kepentingan perpajakan. Lalu yang kedua, pengalokasian khusus memberikan sebuah jaminan dalam pembiayaan untuk pelayanan publik yang lebih baik sehingga menghindari tawar-menawar periodik dalam birokrasi. Ketiga, pendanaan yang lebih baik dan kontinuitas dapat menyebabkan biaya lebih rendah dan penyelesaian proyek yang lebih cepat. Yang keempat, dengan menghubungkan perpajakan dan belanja, pengalokasian khusus mengatasi resistensi pajak dan membantu untuk menghasilkan sumber pendapatan yang baru. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang saya ambil untuk melengkapi penelitian ini, yang pertama ada penelitian dari Spriharso yang mana mengkaji tentang fungsi reguler pajak rokok di bidang kesehatan masyarakat dan lalu ada penelitian dari mengenai pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah implementasi peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020. Adapun Novelty Journal yang saya buat ini, penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana penggunaan alokasi pajak rokok serta kontribusinya terhadap anggaran kesehatan yang ada di Jawa Barat. Metodologi penelitian yang dilakukan, yang pertama adalah melakukan observasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, lalu melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dimana diantaranya staf Bapenda Jawa Barat dan staf Dinas Kesehatan Jawa Barat. Dan yang ketiga ada studi dokumentasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun hasil serta pembahasan yang terjadi di penelitian ini, yang pertama itu mengenai alokasi khusus dari penggunaan pajak rokok. Disebutkan bahwasanya pajak rokok di Jawa Barat telah dialokasikan sesuai Undang-Undang Nomor 28 di tahun 2009. Itu sebesar 50% masuk ke anggaran pelayanan kesehatan. Namun dalam penyerapannya belum 100% terserap dikarenakan terpaut waktu yang singkat untuk penggunaannya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Dinas Kesehatan di Jawa Barat. Kedua, ada kontribusi pajak rokok untuk anggaran kesehatan. Dikatakan bahwa kontribusi
dana dari pajak rokok di Jawa Barat ini cukup menjanjikan. Mengapa demikian? Karena di tiap tahunnya pendapatan dari pajak rokok ini cukup besar. Berdasarkan hasil wawancara, pajak rokok ini dapat membiayai pemenuhan alat-alat kesehatan yang ada pada rumah sakit yang berada di bawah naungan pemerintah Jawa Barat. Ketiga, ada ketergantungan anggaran kesehatan pada pajak rokok. Bagaimana pemenuhan alat-alat kesehatan yang dibiayai oleh hasil dari pajak rokok, terutama yang berhubungan dengan efek dari rokok ini yang berbahaya. Ini menjadikan pembiayaan yang berkala di tiap tahunnya. Ini memang memberikan pendanaan yang lebih baik dan kontinuitas dan dapat menekankan biaya lebih murah dan proses penyelesaian lebih cepat. Ini selaras dengan teori yang saya gunakan dari McClary di tahun 1991 poin ketiga, di mana adanya alokasi khusus dari pajak rokok ini memberikan sebuah pendanaan yang lebih baik gitu dan kontinuitas serta dapat menekankan biaya yang lebih murah. Lalu ada yang terakhir, pajak rokok dalam menutupi defisit anggaran kesehatan. Alokasi khusus dari pajak dapat mengatasi resistensi terhadap pajak dan membantu untuk mendapatkan sumber pendapatan yang baru. Begitu pula di Provinsi Jawa Barat, pajak rokok dapat menutupi kekurangan biaya untuk memenuhi alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit daerah dan mencegah defisit anggaran kesehatan karena merupakan sebuah sumber pendapatan tambahan. Dari hasil penelitian yang saya kerjakan, ada kesimpulan serta saran yang ada pada penelitian ini. Kesimpulannya bahwasanya pajak rokok di Jawa Barat ini telah dialokasikan kepada anggaran kesehatan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun pada kenyataannya dalam penyerapan pendanaan tersebut masih belum maksimal dan cenderung masuk kembali kepada kas daerah. Hal ini disebabkan waktu yang singkat untuk menggunakan atau menyerap dana yang dihasilkan dari pajak rokok itu. Meskipun pendapatannya cukup menjanjikan, namun periode waktu yang singkat ini menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang terakhir, adapun saran yang peneliti berikan terhadap pemerintah Jawa Barat, bahwasanya aparatur pemerintah harus lebih efektif serta efisien dalam penggunaan pajak rokok agar dapat digunakan seluruh, terutama dalam hal penyerapan anggarannya yang diharapkan dapat 100% terserap. Juga tidak hanya diperuntukkan untuk pemenuhan alat-alat kesehatan saja sebagaimana di peraturannya, bahwa alokasi rokok ini dialokasikan untuk keseluruhan pelayanan kesehatan, tidak hanya alat saja, lain dari itu sosialisasi mengenai bahaya merokok kepada masyarakat, lalu juga pemenuhan biaya operasional kesehatan lainnya, terutama di rumah-rumah sakit yang ada bawah naungan pemerintah Jawa Barat. Mungkin sekian hasil penelitian dari jurnal atau penelitian yang saya kerjakan. Sekian dan terima kasih.